Pas gue lagi nyariin dia atau nyari si Ani ini, gue nengok ke bawah, itu tiba-tiba penasaran dengan ceritanya? Tonton video ini sampai habis dan pastiin kalian udah subscribe channel Jejerih Official. Waktunya nyohor, nyoblak horor. Pas gue lagi nyariin dia atau nyari si Ani ini, gue nengok ke bawah, itu tiba-tiba TV yang tadi nyala itu mendadak mati. What? Jadi hening gitu. Suaranya nggak ada suara apa-apa lagi. Situ tuh nggak kedengaran apa-apa. Otomatis gue agak kaget di situ. Gue langsung nengok ke belakang. Gue bilang nih TV mati. Apa emang otomatis atau gimana gitu kan? Nah, karena ada perasaan takut waktu itu yang gue rasain, gue mau coba nyalain lampu atau nyalain TV-nya gitu. Akhirnya gue nyalain lampunya dulu. Gue cari nih stekernya di mana kan. Gue raba-raba tembok. Bersyukur si saklar ini gue temuin. Nah pas gue udah nemuin saklarnya, gue nyalain kan. Nah apesnya pas gue nyalain, lampunya itu sama persis kayak lampu yang ada di depan kamar si Ani ini yang di bawah. Jadi lampunya tuh redup gitu. Redup terus ya nyala mati gitu. Intinya kayak lampu mau putus lah. Nah karena lampunya nggak nyala gitu, atau dia masih kedip-kedip, gue matiin lagi kan. Gue cari remote, ya niatnya mau nyalain TV kan. Gue cari di kursi, di sofa di situ nggak ada, di meja pun nggak ada gitu. Ya mungkin TV-nya nggak pakai remote, jadi gue nyalain langsung dari TV-nya. Nah posisi TV-nya ini, jadi kalau gue ngeliat ke TV, gue ngebelakangin balkon yang tadi gue ngeliat kamar si Ani gitu kan. Nah pas gue nyari tombolnya, jadi dari cahaya dari depan itu kan masuk ke dalam tuh. Pas gue lagi megang TV, gue ngeliat di layarnya ada sosok hitam gede banget. Jadi yang gue lihat di layar itu mulai dari leher sampai kepalanya. Samar-samar gue lihat di situ jelas bayangan hitam. Jadi dia seolah kayak yang lagi ngeliatin gue gitu. Jadi gue ngebelakangin dia karena gue yang gue lihat itu di layar TV-nya itu. Kaki gue tuh di situ mendadak dingin. Posisi si bayangan ini atau si sosok hitam ini tuh masih ada di situ. Kaki gue udah dingin banget. Gue coba nekan rasa takut. Dan di situ nggak ada suara apa-apa. Gue pengen teriak pun takutnya ngeganggu penghuni yang lain. Tiba-tiba dari anak tangga gue denger ada orang yang lagi mau naik ke atas. Jelas banget karena memang tangganya ini kan kayu, jadi si langkahnya itu dek dek, tapi cuma 3 kali langkah ini tuh terus hilang. Wah di situ bikin gue nambah takut deh. Tapi posisi si bayangan hitam ini udah nggak ada di layar. Tadinya gue berharap ini orang yang mau naik gitu. Ternyata gue nggak tahu itu apa. Setelah 3 langkah itu suaranya itu hilang. Nah gue lari ke kamar, gue buru-buru lari, gue kunci pintu, gue tekan rasa takut gue, berharap gue langsung bisa tidur malam itu. Dan bersyukur alhamdulillah gue tidur waktu itu kan. Gue udah bisa tidur dan besoknya gue kerja seperti biasa. Gue sih nggak bisa cerita banyak sama penghuni yang lain atau nanya karena gue masih anak baru di situ. Nah besok malamnya
gue udah biasa kan, pulang kerja itu gue masuk jam 9 pagi dan pulang jam 10 malam. Nah besoknya gue balik ke kosan, waktu itu malam Jumat. Sesampainya di kosan, dari kejauhan gue ngeliat nih di balkon lantai 2 ini masih banyak penghuni lain atau cowok-cowok lagi pada ngobrol kan. Ya ada perasaan tenang gitu. Gue nggak terlalu takut lah kalau masih banyak orang gitu. Cuman posisi kantin di samping gerbang ini udah tutup. Nah setelah gue masuk ke kosan, gue masuk ke gerbang itu, gue lihat lagi si Ani yang sebelumnya gue lihat dia lagi duduk di kursi di depan kamarnya ini, atau di kamar nomor 16. Ya karena gue masih malu, gue nggak nyapa gitu kan, berharap sih dia nyapa duluan. Tapi setelah gue turun dari motor, gue jalan, dia nggak nyapa sama sekali waktu itu. Ya oke lah gitu. Nah terus gue buru-buru naik. Sesampainya di atas, ya begitu gue nyampe di tempat si penghuni yang lain atau cowok-cowok ini pada ngumpul, disapalah gue sama mereka. Terus ada yang bilang katanya baru pulang katanya. Dan oh iya, di situ ada bapak-bapak atau si AA penjaga kosan ini. Jadi lagi pada ngobrol aja gitu. Nah ditanya kayak gitu ya, gue berusaha buat jawab aja kan. Gue bilang iya, mau langsung mandi, capek. Nah setelah itu baru beberapa langkah gue dari situ, gue denger yang lagi pada ngobrol ini ya, gue denger ada yang nyeletuk gini, atau nanya ke si penjaga kosan ini kan, itu nomor 16 lampunya mati. Nah di situ si A jawab, biarin aja lah, nggak ada penghuninya ini. Otomatis di situ dek gitu kan, gue langsung berhenti. Gue penasaran, nggak ada penghuninya. Terus yang tadi gue lihat siapa? Yang kemarin gue lihat dan yang pertama kali gue ke situ gue lihat itu siapa? Nah, akhirnya di situ gue balik lagi. Gue balik, otomatis banyak yang nanya kan. Si A-nya nanya, nggak jadi mandi? Nah, gue bilang nantilah, ngopi dulu. Nah sambil bikin kopi ya kan, terus gue ngopi di situ, gue dengerin cerita. Gue lihat beberapa anak yang ada di situ itu tuh kayak yang menyimpan sesuatu. Jadi kemungkinan apa yang gue alamin mereka juga alamin gitu. Cuman di situ mereka nggak mau banyak cerita, atau ya lebih ke menjaga privasi aja, takut penghuni yang lain takut gitu. Tapi yang gue lihat, karena apa ya, yang gue lakuin itu sama dengan apa yang mereka lakuin. Jadi kita kan lagi ngobrolin masalah kamar nomor 16 itu. Sampai akhirnya ada satu orang yang nanya ke si AA penjaga kosan ini, di sini ada yang namanya Ani. Gue langsung ngomong Ani. Jadi kayak yang gue juga tahu gitu, nunjukin gue juga tahu, cuman kayak yang keceplosan aja, Ani. Yang lain juga ngeliatin kan ke gue. Terus ada lagi yang ngomong, iya A, di sini ada nggak yang namanya Ani? Nah si A ini jawab, ada. Emang kenapa? Balik nanya kan. Nah terus gue jawab, bisa nggak besok gue ketemu atau yang lain mau pada ikut gitu. Ya terus kata si A ini, ya udah bisa katanya. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen tahu aja. Akhirnya setelah deal gitu kan, sepakat, gue balik, terus gue mandi dan tidur malam itu. Nah besok malamnya di jam yang sama, tapi di malam itu gue nggak ngeliat Ani yang malam-malam sebelumnya gue temuin di depan kamar nomor 16 ini. Dan lampu di depan kamarnya ini berbeda. Jadi
yang biasanya terang gitu, itu tiba-tiba ya sama dengan apa yang kemarin gue lihat, atau pas di atas gue lihat dari atas gitu. Jadi redup gitu kan, kayak yang mau putus. Terus gue langsung naik ke atas. Sampainya di atas, anak-anak yang kemarin tuh udah pada nungguin, ya berharap mungkin nemuin si Ani gitu. Nah setelah ditunggu ada mungkin setengah jam, nyampe lah si AA sama si Ani yang kita tungguin itu. Tapi begitu si Ani nyampe, yang ada di situ tuh melohok heran, termasuk gua juga di situ. Kenapa? Karena si Ani yang AA bawa bukan Ani yang gua lihat, atau mungkin yang teman-teman gue juga lihat. Nah, gue di situ langsung ngomong sama si AA-nya, bukan Ani yang ini ya. Dan yang lain pun sama. Mereka ngomong, iya bukan yang ini. Terus yang mana lagi? Ada lagi nggak Ani yang lain di sini? Nah si AA ini ngomong, nggak ada lagi si Ani yang lain. Ani ya ini, penghuni kamar nomor 2 yang ada di bawah tangga itu. Nah di situ kita berempat ya, jadi gue sama teman-teman gue itu heran gitu, bingung. Terus Ani yang biasa gue temuin atau mereka temuin tuh siapa gitu. Nah karena kejadian itu, dan setelah si Ani ini turun gitu kan ya, yang saya bawa ini, akhirnya gue sama 3 orang temen gue ini ngobrol, kita saling cerita. Dan ternyata apa yang gue alamin, 3 temen gue ini juga sama. Jadi kita ngalamin hal yang sama. Kita sering naruh motor terus disamperin sama Ani. Pernah juga gitu kan, awalnya masih baru gitu, waktu masih baru di situ, terus dia ngajak kenalan dan dia cuma ngomong Ani. Wah di situ sinkron kan, ceritanya udah sama gitu. Dan gue cerita di situ tentang makhluk hitam yang pernah gue lihat dari layar TV. Jadi dia yang waktu gue di balkon itu, atau di tempat yang biasa kita ngobrol gitu kan. Dan ternyata yang lain juga sama, bahkan mereka ngelihatnya itu ada di tangga yang ke lantai 2 itu. Jadi memang tinggi gede. Nah kalau di tangga itu, jadi posisinya yang mereka lihat itu dari kaki sampai leher. Jadi saking gedenya itu sampai tembus gitu ke atap gitu. Dan kemungkinan makhluk yang kita ceritain itu dia sesosok genderuwo, karena tinggi gede dan hitam kan. Nah pas lagi kita ngobrol gitu kan, banyak cerita, ada satu temen gua yang dia fokus ngeliatin tangga yang posisinya ada di belakang gua. Jadi gua ngadepnya ke balkon, tangga ada di belakang gua. Dia ngeliatin ke situ terus. Dia ngeliatin, dan ternyata temen gua yang sebelah kanan pun sama. Dia ngeliat ada sesuatu yang seolah kayaknya manggil gitu, atau isinya ngajak gitu. Ngajak dia buat ikut. Tapi mereka nggak cerita. Dan mereka ceritanya itu setelah besoknya gitu kan. Tapi di malam itu tuh si anak ini kan ngelamun gitu, kayak ngelamun. Nah tiba-tiba salah satu penghuni kos di bawah atau cewek itu ngejerit ketakutan. Pokoknya dia ngejerit kenceng banget. Tapi setelah dia ngejerit, dia ketawa. Dan ketawanya itu ketawa